Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dengan Jidana Segara, NPM 1906066. Sebelumnya, di video yang kemarin saya membahas tentang struktur dari sistem pakar. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi sistem pakar harus memiliki kelengkapan fasilitas apa saja agar mendukung kinerjanya. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Saya akan membahas itu. Nah, kita langsung saja ke materi ya teman-teman semuanya. Seperti biasanya, sebelum kita membahas mengenai kelengkapan fasilitas dari sistem pakar, saya akan menjelaskan sedikitnya, akan mereview sedikitnya mengenai materi yang kemarin, yaitu tentang pengertian sistem pakar. Agar lebih jelasnya, sistem pakar adalah suatu sistem informasi yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Nah, kutipan ini dikutip dari Sri Kusuma Dewi pada tahun 2003. Sedangkan pengertian dari sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasi data, memproses, dan menyimpan, serta mendistribusikan informasi tersebut. Nah, kutipan ini dikutip oleh Budi Sutejo pada tahun 2006 yang lalu. Nah, kita langsung saja ke materi utama. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat aplikasi sistem pakar. Yang pertama, ada interpretasi. Interpretasi di sini adalah membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah, pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan interpretasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah prediksi. Prediksi ini yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contohnya, prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, ada diagnosis. Diagnosis di sini adalah menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah perancangan atau desain. Maksudnya adalah menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Ya, contohnya adalah perancangan layout sirkuit atau bangunan. Jadi sebelum membuat aplikasi harus dibikinkan dulu rancangan layoutnya lebih jelasnya. Lalu perencanaan. Yang kelima, perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contohnya adalah perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Nah, di sini maksudnya adalah perencanaan ini sebelum kita membuat aplikasi sistem pakar, kita harus tentukan dulu biayanya dari seorang untuk membuat aplikasinya, biaya awalnya, biaya pengeluarannya, serta biaya lain-lainnya. Kita harus merencanakan agar dapat berjalan dengan baik dalam sistem pembuatannya. Lalu yang keenam adalah monitoring. Monitoring di sini maksudnya adalah membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contohnya adalah computer aided monitoring system. Lalu yang ketujuh adalah menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contohnya memberikan resep obat terhadap kegagalan. Nah, jadi debugging ini adalah menentukan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Jadi selebihnya ada konsultasi dari aplikasi yang telah didiagnosis tadi. Jadi ada hasil dari
diagnosis, yaitu debugging atau konsultasi. Lalu instruksi. Yang kedelapan ada instruksi. Instruksi ini adalah mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman dominan subjek. Contohnya adalah melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Nah, instruksi ini maksudnya adalah mendeteksi dan mengoreksi hasil dari diagnosis dan debugging. Nah, diagnosis tadi yang dimasukkan oleh seorang user, kita sebut user, dan debugging hasil dari diagnosisnya. Nah, itu akan dikoreksi dulu apakah hasilnya benar atau salah, atau memuaskan atau tidak. Lebih jelasnya akan dirubah oleh seorang pakar. Lalu ada kontrol. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Kontrol ini mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contohnya adalah melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Dengan sistem pakar, pemakai dapat memperoleh informasi yang berkualitas dengan mudah, seperti halnya memperoleh dari para ahli di bidangnya. Selain itu, sistem pakar ini juga dapat membantu aktivitas para pakar sebagai asisten yang mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, mungkin itu saja yang saya cari, yang saya dapatkan dari mencari tentang aplikasi fasilitas apa saja yang agar kinerjanya baik. Ada 9 jenis, ada 9 macam di sini. Ada interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan atau desain, perencanaan, monitoring, debugging, instruksi, serta yang terakhir adalah kontrol. Saya mengutip ini dari salah satu jurnal, efrin.uni.com. Teman-teman bisa mengaksesnya. Nah, untuk link YouTube-nya saya akan segera upload. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dan saya bisa jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalah-salah kata, karena saya masih tahap dalam belajar. Mungkin sekian dalam pembahasan kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari dengan materi yang berbeda dan pembahasan yang berbeda juga. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.